Jumpa lagi dengan saya Mas Aji di channel YouTube Kolektor Pusaka, dan seperti biasa masih berkaitan dengan bulan Ramadan, di mana kemarin-kemarin saya sudah upload mengenai bagaimana kegiatan di bulan Ramadan. Itu berkelanjutan mengenai bahasan katanya Mas Aji orang yang puasa itu tidurnya juga termasuk ibadah dan lain-lain. Dan kalau persepsi itu ditangkap dengan mentah tanpa ditelaah lebih dalam, itu akan menjadikan seseorang tersebut menjadi pemalas. Misal, ya penting saya puasa tapi nggak usah sholat, aku tidur, kan sama juga ibadah begitu. Ketika dia mau melakukan sesuatu tetapi dia berpikir, tidur aja kah, tidur aja lah, tidur kan sama dengan ibadah. Jadi akan menjadikan, kalau pemahaman ini sampai dimakan mentah dan tidak ditelaah secara dalam, akan menjadikan pribadi atau manusia yang justru menjadi pemalas dan menjadikan dia pasif, tidak aktif begitu. Dan yang perlu dipahami kemarin adalah saya sudah berbicara mengenai itu. Jadi kalaupun sebenarnya begini pemahamannya, kalaupun orang itu tertidur saja orang puasa itu dianggap sebagai ibadah, apalagi melakukan sesuatu yang baik. Semisal kita beramal, bersedekah, kita kita berbuat baik pada orang, menolong orang, kita mengundang teman-teman atau saudara untuk berbuka bersama, apalagi melaksanakan sholat itu wajib. Jadi kalau Anda berpuasa saja tanpa sholat itu sama juga dengan Anda makan gak ada nasinya. Jadi itu sudah paket. Jadi dalam rukun Islam, syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji bila mampu. Jadi itu sepaket, 5 paket itu harus kalau bisa berjalan semuanya. Kalau puasa saja tanpa sholat sama juga bohong. Sholat saja tanpa puasa aja sama juga bohong. Jadi kemarin saya sudah tadarus sama pemuda-pemuda kampung itu. Dan memang salah satu tujuannya adalah untuk supaya kita terjauhi yang namanya bencana atau musibah, terlebih corona ini. Kenapa ada beberapa hadis mengatakan kalau masih ada pemuda membaca Al-Quran atau penduduk setempat masih berjamaah dan ada bayi, itu akan terjauhi yang namanya bencana atau musibah. Dan masih berkelanjutan di setiap harinya, ya tidak melulu setiap hari. Jadi di tempat saya juga masih berjalannya proses tarawih, ya. Tidak ada sistem social distancing begitu. Tarawih tetap berjalan dan saya sudah melaksanakan tarawih, dan jadi untuk mengisi waktu kalau luang puasa di rumah. Iya, itu MUI sudah mengatakan demikian. Itu tandanya sudah ada yang bertanggung jawab untuk tidak Jumatan atau tarawih salat berjamaah. Itu MUI sudah bertanggung jawab karena ada maksudnya ada memang zona merah yang benar-benar harus dihindari dan tidak boleh ada kerumunan. Di tempat saya masih berjalan tetap tarawih, tetap melaksanakan salat berjamaah, tadarus, sholawat, membaca aqaid seket, dan azan, dan masih meriah seperti Ramadan terdahulu. Jadi itu pemahamannya. Jangan sampai Anda cuma tidur saja kalau dianggap ibadah. Kalau tidur saja dianggap sebagai ibadah, apalagi Anda melakukan hal baik. Contohnya membaca Al-Quran, tadarus. Contohnya Anda sholat tarawih, sholat 5 waktu, Anda berbuat baik. Dan Anda kalau hobi olahraga, silakan olahraga. Jangan puasa itu jadikan sesuatu alasan untuk kita tidak aktif. Jangan jadi kita pribadi yang pasif, aktif saja. Misal sore voli, malamnya bisa badminton. Tetapi itu dilihat dari zonanya, ya. Ini kan musim corona, jadi zona merah harus perlu diperhatikan. Dan seperti halnya melakukan kegiatan-kegiatan positif. Untuk mengaji juga boleh. Sekarang ngaji online juga banyak. Sekolah-sekolah sudah mengadakan ngaji online, sudah mengadakan di Menara Kudus itu ada kiai-kiai sudah ada ngaji online. Anda bisa melihat dan mendengarkan ngaji online di rumah, dimanapun Anda suka. Itu sekarang semua bisa diakses karena sekarang serba digital, memudahkan kita untuk belajar. Jadi begitu
tetap melakukan aktivitas puasa, tetap melakukan aktivitas tarawih, tadarus, hataman, sholawat, tetap berbuat baik antar sesama, dan jangan berpikiran tidur itu ibadah. Tidur saja, saya garis bawahi lagi, tidur saja ibadah, dianggap ibadah kalau orang berpuasa. Apalagi kalau Anda berbuat baik itu lebih dari ibadah pahalanya. Berarti kan begitu. Jadi mungkin cukup itu dari saya, dan semoga ini bermanfaat. Tetap lakukan yang terbaik di bulan puasa Ramadan ini.